Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ayu Sulistyo, NIM 220160644012 dari kelas PGSD 2022A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, yaitu mulai dari Pancasila sila keempat. Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasal 1, ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala bentuk musyawarah rakyat dipimpin oleh MPR. Pasal 2, ayat 1-3. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di kota negara, di ibu kota negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Penjelasan, MPR, DPR, dan DPD anggota-anggotanya dipilih lewat pemilu dan diatur dengan undang-undang. Segala keputusan MPR ditetapkan melalui suara terbanyak. Pasal 3 ayat 1-3. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Penjelasan, segala peraturan yang ada di pasal 3 harus dilaksanakan oleh MPR. Pasal 19 ayat 1-3. 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Penjelasan, adanya ketentuan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dimaksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan ketentuan bahwa seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Hal itu sesuai dengan paham demokrasi perwakilan yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip perwakilan atas dasar pemilihan. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 23 ayat 1 berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasan, dalam mengatur anggaran, pendapatan, dan belanja negara, pemerintah harus memperhatikan kemakmuran rakyat dan rakyat berhak untuk tahu mengenai anggarannya. Pasal 31 ayat 1-4. 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan, peradaban, serta kesejahteraan umat manusia. Penjelasan, hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk ke dalam keadilan sosial. Pemerintah mengusahakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpegang pada nilai-nilai agama dan persatuan negara.
untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal 34, ayat 1 sampai 4. 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Penjelasan, anak terlantar dan fakir miskin juga harus terjamin kehidupannya. Negara membuat sistem jaminan sosial seperti jaminan kesehatan untuk yang tidak mampu. F. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen 2002. Yang pertama ada sistem ketatanegaraan. Sistem pemerintahan negara dibagi atas 7 sistem yang dikenal secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan negara ini dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara, yaitu 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, Restat. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan yang negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. 5. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. 7. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Dikutip dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, halaman 199 sampai 203. A. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum Restat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum Restat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Mastat mengandung arti bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun. B. Sistem konstitusi. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, hukum dasar, tidak bersifat absolut, kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional. C. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen 2002, Presiden menyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6A ayat 1, jadi menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, melainkan dipilih oleh rakyat. D. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. E. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dalam melaksanakan tugas dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 1 hasil amandemen. F. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator. Artinya kekuasaan tidak terbatas. Di sini, presiden adalah sudah tidak lagi merupakan mandataris MPR. Namun demikian, ia tidak dapat membubarkan DPR atau MPR. G. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kekuasaan. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen 2002. Sistem pemerintahan negara Indonesia sebelum amandemen dijelaskan secara terperinci dan sistematis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia ini dibagi atas 7 yang secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan ini dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara.
Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen dijelaskan sebagai berikut. 1. Indonesia negara berdasarkan atas hukum, Restat. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. 4. Presiden penyelenggara pemerintahan negara tertinggi selain MPR dan DPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. 1. Indonesia, negara berdasarkan atas hukum Restat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, Restat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Mastat. Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 2. Sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, hukum dasar, tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain, merupakan produk konstitusional, ketetapan MPR, undang-undang, dan sebagainya. 3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. Sistem kekuasaan tertinggi sebelum dilakukan amandemen dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 sebagai berikut. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Vertretung Gantan des Wils des Staatsvolkes. Namun, menurut Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen 2002, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002 hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden atau wakil presiden sesuai masa jabatan atau jikalau melanggar suatu konstitusi. 4. Presiden penyelenggara pemerintahan negara tertinggi selain MPR dan DPR. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen 2002, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6A Ayat 1. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sistem ini menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002 juga memiliki isi yang sama, yaitu Presiden harus bekerja sama dengan Dewan. Akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Artinya kedudukan Presiden tidak tergantung pada Dewan. 6. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sistem ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002 maupun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Menteri-menteri negara itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Sistem ini dinyatakan secara tidak eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara, Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, bahkan sejajar dengan DPR dan MPR. Hanya jikalau Presiden melanggar undang-undang maupun undang-undang dasar, maka MPR dapat melakukan impeachment.
Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator. Artinya, kekuasaan tidak tak terbatas. Ia bukan mandataris MPR, namun ia tidak dapat membubarkan DPR maupun MPR. Kecuali itu, ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Dikutip dari Warsono dalam Kailan tahun 2010 halaman 187. Daftar Pustaka, Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila, cetakan 3 penerbit UNESA University Press, anggota IKPI ISBN 9786024490379 Surabaya. Warsono dan kawan-kawan tahun 2014, Pendidikan Pancasila 7 UNESA University Press, Surabaya, halaman 141 sampai 148. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.